السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول أيضا في سورة طه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه 10 من أهل بيتها قد وجبت له النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Salah satu fungsi daripada Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah sebagai manual book atau buku petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Berembe tentang lamun terjadi dengan toa, jadi wayahan laki atau perempuan, menjadi anak, bagaimana menjadi guru, bagaimana menjadi murid, bagaimana menjadi masyarakat, bagaimana menjadi pemimpin, bagaimana menjadi rakyat, semua secara utuh dan komplit sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan di dalam Al-Quran. Karing te amalang. Tadi Tuan Guru sudah menyampaikan secara panjang lebar sebenarnya bagaimana Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian diturunkan dari Baitul Izzah atau langit dunia menuju ke dunia, tergantung keadaan. Di dalam satu hadis dikatakan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran diturunkan ke dunia ini berkenaan dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan satu lagi beliau sampaikan tadi bahwa Al-Quran niki adalah penuntut yang pasti diterima tuntutannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuntutan Al-Quran yang paling ringan adalah sai-sain de cara tamatang atau khatamang Al-Quran dalam 1 tahun nanti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus mengkhatamkan Al-Quran minimal 6 bulan sekali. Nilai masih kode itu khatam tamat mungkah baca Quran atau bacaan sekali setahun setiap tadarusan setiap bulan suci Ramadan. Tidak, Al-Quran niki minimal kita bisa membaca. Yang paling tinggi derajatnya adalah mempelajari tafsirnya dan amal. Ingat sekali lagi, Al-Quran niki adalah manual book, buku petunjuk berembenten dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita sebagai anak terhadap orang tua kita? Di dalam Al-Quran Allah firmankan,
ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Dia terganggu kena ojok wayahan nina maupun mama. Dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah, dia terganggu empoh aran amat. Anden Abdul atau dolah aran aman. Dolah uni empoh aman dia engkanggu. Lagu arak warga kita di Indonesia niki, dia merasa hormat lamun empoh aran aman. Anden saruji ada namaan rejo ini nampak aman tu dengan bimanu. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk berbakti kepada orang tua. Di dalam surat Luqman Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan apa yang diucapkan oleh Luqman kepada putranya. Wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhu. Ini pelajaran kepada kita berembe enten beruni berucap mengajarkan anak kita. Qala ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya. Sekali lagi Al-Quran mengajarkan kepada kita sebagai pedoman dalam kehidupan kita bagaimana cara menjadi seorang ayah. Ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita mengenai apa yang diucapkan oleh Yaqub alaihissalam kepada putranya Yusuf alaihissalam. Yaqub mengatakan, "Qala ya bunayya." Ini panggilan halus, panggilan lembut, panggilan yang menyejukkan hati ketika kita panggil anak kita lamun ita dengan Lombok Tengah atau Janapria nuna unin tempuh anak aden sak demen. Jangan kita panggil dia dengan panggilan yang buruk. Dia terganggu sumpah. Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Hadirin hadirat jamaah pengajian Nuzulul Quran yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita sebagai kitab kebanggaan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mukjizat. Tadi beliau sampaikan puasa dan Al-Qur'an memberikan syafaat dan syafaatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi maksud sebenar nikitang di dalam salah satu hadis kembeen ampun turunang Al-Qur'an nikitang di bulan suci Ramadan. Bahkan dalam hadis dikatakan semua kitab suci Allah turunkan selaput nikil bulan Ramadan. Taurat. It's okay, no problem. Forget it. He's cool, man. Siap. Allah Subhanahu wa taala turunkan Taurat pada tanggal 7 atau 8 bulan suci Ramadan. Zabur Allah turunkan pada tanggal 12 atau tanggal 13 bulan suci Ramadan. Injil Allah Subhanahu wa taala turunkan pada tanggal 15 atau 14 bulan suci Ramadan. Dan Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala turunkan pada bulan suci Ramadan tanggal 17. Atau ada pendapat yang lain. Nabi maksud, Nabi hikmahan ampun Allah Subhanahu wa taala turunang semua kitab sucinya pada bulan suci Ramadan. Al-Quran dengan bulan suci Ramadan memiliki hubungan yang sangat erat. Salah satu hikmahnya adalah ampun ini murah faham dengan Al-Quran, harus ada suasana Ramadan dalam diri seseorang. Harus ada perasaan lapar, ngantok,
lelah. Lagu lamun solan-solan bernyanyi-nyanyi faham Al-Quran je? No way. Dia ini faham Al-Quran, mungkin dia bisa baca. Ada orang hafal Al-Quran lagu dia tahu amalan. Bukan itu. Al-Quran itu yang dikehendaki adalah kita baca, kemudian kita masukkan ke dalam hati kita dan kita amalkan. Sehingga Rasulullah bersabda, "Man qara'al Quran", saya baca Al-Quran, "fastadhharahu", kemudian dia menghafalnya, "fa halla halalahu", dia halalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, "wa harrama haramahu", dan dia haramkan apa yang diharamkan Al-Quran. Maknanya dia amalkan. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adkhalahullahu al-jannah", ia anta pejuluk tama syurga. Hafiz ni kita, ia anta pejuluk tama syurga sida-sida Allah Subhanahu wa taala sebelum orang lain. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, saya hafal Al-Quran 30 juz, maka orang ini akan dibikin tidak tersentuh oleh dua api, yaitu api dunia dan api akhirat. Masya Allah, nyesal tiang belum hafal Al-Quran sampai hari ini kita. Terpejulun tama syurga sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi Rasulullah bersabda, "Wa syafa'ahu 'ashratin min ahli baitiha qad wajabat lahun nar." Allah akan berikan dia wewenang untuk mensyafaati 10 anggota keluarganya yang wajib masuk neraka. Dan orang yang hafal Al-Quran niki Allah izinkan masuk ke dalam neraka, lalu pilih saya sak mung kanggo, saya sak mung demenang, saya sak melen angkat oleh neraka, dan dia tidak disentuh api neraka, dan diambil orangnya kemudian dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran satu-satunya kitab yang Rasulullah bersabda, "Al-muta'abbadu bitilawatih", mendapatkan termasuk ibadah dengan membacanya. Barang siapa membaca satu huruf daripada Al-Quran, Allah akan berikan dia 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan, kata Imam Malik, bahwa alif lam mim itu satu huruf, atau kecuali alam taraka itu satu huruf. Tetapi kalau alif lam mim di awal surat Al-Baqarah, itu kalau cara dibaca itu 3 alif, maka dia menjadi 9 alif, 9 huruf, 3 kali 9, maka pahalanya menjadi 90. Dengan Lombok, satu kebanggaannya, lalu merantau Jogja niki orang-orang orang Lombok ya. Biasanya orang Lombok itu pandai baca Quran. Tapi tidak semua juga. Tadi saya terkesan yang baca surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, ternyata dia keren sekali bacaannya. Juara berapa dulu? Sempat ikut tilawat? Oh, Salon Teker. Ya. Al-Quran, apabila kita berkeinginan untuk memulai menghafal, mulailah pada bulan suci Ramadan. Timadja sampun lingsir tang. Tiang sudah mulai menghafal semenjak beberapa tahun yang lalu, cuman karena tidak bisa fokus, ya sedikit-sedikit lah hafal, mungkin ada beberapa juz. Ya. Lamun mulai menghafal di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Masih ada kesempatan kita. Ya, 10 hari mungkin ke depan atau 9 hari kita kalau mulai menghafal, mulai dulu menghafal surat-surat yang kita suka membacanya. Di dalam Al-Quran ini ada surat-surat yang lebih mudah dihafal dengan surat-surat yang lain. Salah satunya adalah surat Yusuf. Surat Yusuf ini murah tafal bagi yang mau. Kenapa? Karena surat Yusuf ini Allah berbicara mengenai kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam secara detail dan struktural, sangat terstruktur rapi. Mulai dari Yusuf alaihi salam mulai bermimpi, ya. Inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ini ketika itu Yusuf alaihissalam berusia 12 tahun kurang lebih.
yang pun ngipi 11 bulan, 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadanya. Lagu bisa menjadi kenyataan mimpinya itu ketika beliau sudah berusia 42 tahun. Ya, itulah mun tengipi melen langsung. Bukan Nabi Yusuf saja itu mimpinya lama sekali baru dia menjadi kenyataan. Qala ya bunayya la taqsus ra'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Ayat ini menjadi dalil lamun tengipi solah dek tekanggo ceritaan ngojok dengan sembarang, terutama dengan sandek demen lai itu. Kadang kalau kita mimpi baik itu dia tidak suka dengar orang lamun dengan jahatan. Yakub alaihissalam melarang putranya menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya dengan mengatakan la taqsus ru'yak, dendek ceritaan ipin ojok semetun ala ikhwatik fayakidu laka kaida, maka dia akan bikin makar. Dalam tafsir dikatakan ternyata dengah semetun selain-lain niki yang iri, karena memang Yakub alaihissalam itu menaruh kecintaan yang lebih dengan Yusuf alaihissalam, karena memang Yusuf itu nabi. Nabi Yakub diketahui kalau itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Yusuf ini yang akan menjadi nabi, sehingga dia perhatian lebih. Akhirnya dia bikin tipu daya. Saudaranya mengatakan, izinkanlah dia besok pergi, aku nasihat engkau ayahku. Ayahnya mengatakan, kami akan pergi ajak dia bermain, berburu. Ayahnya mengatakan, saya takut nanti dia dimakan sama serigala. Dia bimbing alasan. Lagu dan cara takut Yusuf, walaupun dia digituin sama saudara, dia tidak bersedih. Ketika Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur, di mana terletak kelambi selanan Yusuf mau tertali, kemudian diturunkan di sumur pakai tali. Dia mendatang setengah tak sumur niki tang langsung mempelang tali niki semeton si jahatan. Kemudian pun dia takut Yusuf. Allah firmankan, فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Ketika Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur, dia tidak takut. Karena apa? Ternyata arak Jibril, betul. Nah, pisin Jibril lama Yusuf cerita bara apa semua gawi si semetun jelunian. Lagu orang tak lupa, sehingga menyebabkan Yusuf tenang, dia pasti selamat. Sebagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ketika Rasulullah perintahkan untuk tidur di tempat tidur Rasulullah ketika malam hijrah ke Madinah, Rasulullah tahu bahwa dia diancam pembunuhan. 40 orang pemuda paling kuat-kuat orang Quraisy yang mengepung gudang Rasulullah. Sayyidina Ali tidak takut. Kenapa? Rasulullah bersabda, Ali, kau tempati tidurku malam ini, nanti kita jumpa di Madinah. Maknanya apa? Dia akan selamat, karena Rasulullah tidak pernah berbohong. Itu yang diketahui sama sahabat-sahabat. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nuzulul Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran kepada kita, merupakan satu keberkahan. Yang Al-Quran niki entau tegenti huruf dengan, karena yang memeliharanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran niki Allah turunkan kepada kita untuk apa? Untuk memudahkan kita. Lihat surat Toha. Toha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Allah firmankan, wahai Muhammad, tidaklah aku turunkan Al-Quran kepadamu untuk menyulitkanmu, untuk menyusahkanmu. Lagu adet sakmolah iru. Itu fungsi utama Al-Quran. Lagu dalam hadis tadi dibacakan sama tuan guru, sei adok Al-Quran atau pina Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupannya, maka ia akan membimbing kita masuk ke dalam syurga. Sei jariang Al-Quran li murid, maka Al-Quran akan mendorongnya masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan Al-Quran niki la yamassuhu illa al-mutahharun. Dia tekanggo sentuh kecuali dalam keadaan berwudu. Daid lamun baca Al-Quran dia tekanggo kalau elik lantai.
harus dia lebih tinggi seperti ini. Karena Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu kanak mangkin, Masya Allah. Kami mulai puasa dari sekotong. Jadi sebelum puasa 13 hari, sebelum puasa kami gerak 40 hari, mulai dari Gili Gede. Begitu mulai puasa, Masya Allah, kita sudah tidak bisa tidur lagi. Karena orang baca Al-Quran jangan kemenah, musulam berjorak, karena tidak memahami Al-Quran. Ya, satu ketika kami di masjid di Lembar masuk, saya lihat anak muda itu baca Al-Quran itu salah semua. Ya Allah, saya tidak tahan, akhirnya saya turun. Coba saya dengarkan dia, saya simak dia. Ketika ditegur, dia tidak mau ditegur. Coba, Allahu Akbar. Salah siapa? Al-Quran ini harus benar dibaca. Kalau tidak benar, maka dia berubah artinya, berubah maknanya, berubah hukum. Bisa halal menjadi haram, haram menjadi halal. Makanya penting untuk kita belajar tajwid. Saya yakin kalau di sini nih orangnya keren-keren bacaannya. Tidak boleh kita contoh dalam bahasa Arab. Kalau kita haram, kita mengatakan haram pakai ha, itu artinya tua. Kalau pakai ha, haram, itu artinya api, panas atau terhormat. Itu haram. Makanya tidak boleh kita baca Al-Quran surat Al-Fatihah itu dengan mengatakan Alhamdulillah. Beda artinya antara alham sama alham. Kalau alham itu artinya segala puji, tapi kalau alham itu ilham artinya. Maka ini hati-hati, penting harus arah dengan ajah, harus berguru Al-Quran ini kita. Ya, ini salah satu paling rendah adalah kita belajar how to recite it properly. Bagaimana membaca Al-Quran itu dengan benar. Ya, dulu guru tiang yang mentahsin Al-Quran tiang, terutama surat Al-Fatihah, namanya Ustadz Sofyan Nur, qori terbaik se-Asia Pasifik, dan beliau bersanad bacaannya kepada Rasulullah SAW di urutan nomor ke-12. Itu guru tiang di Indonesia. Dan satu lagi namanya Ustadz Zaid, dia urutan ke-12 juga. Akhirnya tiang menjadi muridnya, bersanad bacaannya dengan Rasulullah di urutan yang ke-13. Dan Allah pasti mudahkan. Dulu saya tidak memikirkan itu, tetapi suatu ketika teman tiang datang mengatakan, Ustadz, Anda harus tahsin, harus bersanad, karena kita dimana kita pergi, kita diminta jadi imam. Adalah mutamali masjid lamun kadu sorban jubah niki dan semen dengan kadu lebih kontek jadi imam. Maka kita yang didorong. Makanya suaranya agak serak nih kita ngampura, karena selama kita puasa nih kita undangan nuzulul Quran itu mulai jadi maghrib, terus sholat isya, terus sholat taraweh, terus ceramahnya. Baru niki jadi imam maghrib, isya, taraweh di Bodo Berak. Kemarin kami 3 hari 3 malam di Bank NTB di Mataram. Itu full programnya 3 hari 3 malam, setiap waktu disuruh ceramah. Ini bendek sedap suara niki. Tapi karena ini kita diundang sama saudara kita, kami senang kalau di masjid niki. Kami bangga dengan masjid niki. Karena apa? Jamaahnya rame. Daid setiap waktu disepuh. Ini kehebatannya masjid Tibu Siso. Masjid lain jangan deh, sekali sejelo. Kami perhatikan sekali sehari disapu. Lagu niki jak 5 kali sejelo disapu. Merebut mulang keren. Ketuan kepira sih sudah digaji unuk bega lu ini sih. Sekintal katanya, setimbang setiap orang kasih dia. Entah pira ton bedem beras paren. Dendek bae mele tepengkah jadi merbot. Andin demo dengan andin sudah terpengkah. Lagu dendek bae kehojok masjid. Karena apa? Banyak sekali kita saksikan pengalaman dengan saya jaga masjid, lamun mate wah 10 tahun, 20 tahun, lamun kuburannya dibongkar, dia masih utuh. Ini saja kain kafannya tidak disentuh sama tanah. Lagu dendek ngudut di masjid. Tolu atau ngudut di kanggo di masjid. Kan kotor jadi lasih dan nyapu. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, Al-Qur'an niki
adalah pedoman dalam kehidupan kita. Berembe enten terjadi murid, berembe enten terjadi guru, berembe enten terjadi dengan toa. Semua sudah utuh. Bahkan pertemuan kita ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hadid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah sesuatu terjadi di bumi ini atau pada diri kalian, firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, kecuali itu Allah Subhanahu wa taala sudah tulis dan sudah kering tintanya, diletakkan di Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabra'aha. Di dalam tafsir Durrul Mansur dikatakan arti min qabli an nabra'aha ini 50.000 tahun sebelum terjadi sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala sudah tulis. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang demikian itu buat Allah Subhanahu wa taala so easy, sangat mudah. Nabi maksud Allah Subhanahu wa taala firmankan seperti ini. Adik sandik menyesal, likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak menyesal apabila satu hal terlewatkan dalam hidup kalian. Wah, lelah lun berayan, ternyata dia jodoh. Tidak boleh kita menyesal. Likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak menyesal apabila satu hal terlewatkan dalam kehidupan kalian. Wala tafrahu bima atakum, dai de tekanggo cemoh lalu lamun kebahagiaan, kesenangan datang kepada kita biasa-biasa saja. Bahkan lamun dengan jos lalu nu bahaya. Ini polak foto laut. Satu ketika Rasulullah dalam satu ghazwah, dalam satu perjalanan dakwah perang, maka Rasulullah tiba di satu wilayah yang penuh dengan air. Maka Rasulullah bersabda, ketika itu masuk waktu asar, Rasulullah bersabda, kalian boleh sholat dari atas kendaraan kalian masing-masing. Maka sahabat-sahabat yang lain sholat dari atas kendaraan mereka. Sopo entun oleh kendaraan dan araan tanah kering sekecil, iya kan kurang keren kalau kita sholat dari atas kendaraan unin, kurang afdol unin. Entun sembahyang dari atas gundukan itu. Rasulullah lihat dia, siapa dia? Rasulullah dikasih tahu fulan bin fulan ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, janganlah kalian menjadi orang yang mukhtalif, orang yang berselisih, tidak bagus. Akhirnya bagaimana? Orang ini akhir hayatnya mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Amalkan agama itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. 5 waktu disuruh sembahyang di masjid. Ini 2 waktu tahun atau zuhur asar ara lu ya masjid saden cara ngebang lamun zuhur asar embe pada lumbar. Ara lamun tu jana pria ampu datang, tapi ini saya rahasiakan. Lamun tu jana pria maghrib doang. Bare di mana kasih maghrib ulen, isya dan cara datang. Padahal kesempatan kita untuk amalkan sabda Rasulullah SAW itu antara maghrib dengan isya saja. Rasulullah bersabda di sebuah hadis yang mafhumnya, saya sembahyang fardu, kemudian selepas dia sholat, dia duduk di tempat dia tahiyat itu tanpa batal wudu, tanpa berbicara sia-sia, menunggu waktu salat ke berikutnya, maka dia dianggap dalam keadaan salat sabda Rasulullah, dan salah satu doanya wajib diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya? Enggak, senatat mulah lalu maghrib isya. Saya sanggup sudah oleh isya jok subuh atau oleh subuh jok zuhur. No. Maka itu gunakan kesempatan itu dendek bayi ule. Lagu lamun sudah ule pasti sudah mau ya TV. Padahal TV ini asal katanya tifu. Iya, tipu nih tesik TV. Solah-solah doang di manden desa celengek-lengek. Dia kalau dia jahat seperti itu dia. Ya, makanya alhamdulillah tiang dari tahun 2008 tidak ada TV di rumah. Ya, ada TV tiba-tiba saya ditelepon 2 bulan 3 bulan yang lalu. Pak Ustadz mau TV enggak katanya. Untuk apa? Saya bilang, ya saya suruh orang antar. Dia antar ke rumah 32 inci dan masih sampai sekarang saya hadapkan ke tembok. Siapa mau ngambil sana nanti hubungi saya dulu. Bayar dia. Beli yang sini kita TV-nya itu. Males kita nonton TV. Apalagi bulan suci Ramadan nih kita, tolong dikurangi nontonnya. Teman-teman tiang di South Africa, di Turki, ya teman-teman yang Islam, dia bilang seperti ini. Hadi,
when Ramadan comes, dia bilang ketika bulan Ramadan tiba, see, we plug off the television. Kami mencabut cok televisi, and we cover it. Dan kami tutup dia. Dia bilang apa? We don't want television. See, will make us not recite Al-Quran. Dia bilang, kami tidak mau nonton TV bulan suci Ramadan. Kalau kami nonton TV nanti lalai, kami tidak bisa baca Al-Quran. Lemun dengan netonggi sejelon dan baca Al-Quran saat nina-nina solang meriap, solang giling bumbu, dia bisa baca Al-Quran 15 sampai 20 juz sejelo. Ya tentunya mereka hafizah. Ya untuk hafal Al-Quran. Jadi sambil dia giling, واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Iyan nilai-nilai lagu binapal, lagu kecimol itu enggak manfaat. Kata Imam Syafi'i, dia terganggu bernyanyi. Kalau kita nyanyi tapi maksudnya kita asyik, kita rindu kepada makhluk, menunjukkan kecintaan kita kepada makhluk, itu yang kanggu. Kecuali kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul yang bersuluh berselawat. Lagu lamun kepada makhluknya, karena makhluk ni kita nepir dan tahu balas cinta, dia tidak bisa membalas cinta kita. Anden cinta sama seseorang, lagu dia itu habara. Anden nggih. Kita cinta sama seorang wanita, lagu dia bani bara. Dia tidak mungkin tahu kalau kita cinta dia. Tetapi kalau Allah dan Rasulnya, Anda tidak perlu kasih tahu dia, dia tahu. Allah Maha tahu kalau kita mencintai Allah. Rasulullah tahu kalau kita mencintai Rasulullah SAW. Dengan menyebut namanya Rasulullah SAW, Allah memberikan jaminan bahwa nanti kita akan menjadi orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah SWT pada hari kiamat. Itu menyebut nama Rasulullah. Lagu lamun dia sebut darah berayan, sebut dia baik. Mana tahu dia kalau tidak dikasih tahu? Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terlewatkan bulan suci Ramadan niki. Ada dua waktu yang paling makbul doa setiap hari bulan suci Ramadan, menjelang berbuka dan menjelang sahur. Lagu lamun sida girang boya TV ni kita menjelang berbuka niki nu penuh acara sak melalekan. Ara acara naren ngabuburit. Nabi maksud ni kita yang belum pernah melakukannya. Ini yang menyebabkan orang jadi lalai, tidak sempat doa. Ketika masa atau saat yang paling dimakbulkan doa kita, minta doa. Lamun dengan tu Makkah nggih, tu Saudi, lamun tu bulan Ramadan, sejam sendiri neman tamam waktu untuk berbuka, wan tak pada nangis menintan. Nangis dia minta apa saja. Maranten dengan sang ending ngojok wayahan enten dengan itu. Anda ending kelembi, dia minta baju sama Allah. Ya Allah, ditang bude kelembi ya Allah. Umpama gitu. Atau anda memilih merari malik, ya Allah, sama nikah lagi talang. Semua diminta sama Allah karena Allah Maha mendengar. Apalagi bulan suci Ramadan ni kita. Atau saat deman bude bija, ya Allah, saya sudah menikah beberapa tahun ini belum dikasih anak, ya Allah, tolong kasih saya. Seperti itu dia. Dia terkanggo lila jok di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minta apa saja yang kita mau, pasti Allah beri. Lamun dia bing tenane era. Tidak ada satupun doa yang tidak diterima, tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang berdoa untuk keburukan, dia sendiri terdengar di sisi Allah taala. Tapi kalau doa kebaikan pasti Allah kabul. Tetapi pengkabulan doa itu tergantung keperluan. Umpamanya kalau ini Pak Merbuat dia minta, ya Allah, tunas keping 1 miliar. Umpama dia bilang begitu, kalau dikasih uang 1 miliar mungkin dia rusak. Siraya dah. Maka tidak dikasih, tetapi nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Di dalam hadis dikatakan satu orang telah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata amal keburukannya lebih berat daripada amal kebajikannya. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang ini, wahai hambaku, apa dulu kamu ketika di dunia pernah berdoa tidak? Lupa tang ya Allah. Maka dibuka catatan, malaikat ambilkan catatan doanya. Maka dibuka sejauh mata memandang. Allah berfirman kepada hamba ini, lae li dunia dia kuah kabulang doa ni. Nane toke kabulang itu. Maka orang yang mendengar semua firman Allah ni kita berharap tidak satu pun doanya di dunia diterima. Aduh, tahun berharap diterima.
Lagu itu teruan doa berdoa. Kita mau doa itu ada tata caranya, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah bersabda, ada pada berdoa la yaruddud du'a bainas salawatain. Dinara tolak doa di antara dua salawat. Jadi sendiri teman berdoa salawat dulu kepada Rasulullah. Nanti setelah selesai doa kita salawat juga kepada Rasulullah SAW. Dan di dalam satu riwayat dikatakan tidak akan diterima doa seorang Islam ini, orang beriman ini, sebelum dia berdoa kepada kedua orang tuanya, untuk orang tuanya, yaitu Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ini dulu ia situ berdoa, baru minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan. Kembali nampak saya dengan taat ni kita beli lo jasa. Ampun tahu meleng niki kan karena orang tua kita. Andil layak ni kan masih bayi mempecet bayi. Anda tidak akan nongol di dunia ini. Kita tidak akan ada. Tapi karena saking cinta orang tua kita, maka kita dibiarkan dan dipelihara. Maka penting untuk kita doa khusus kepada kedua orang tua kita. Satu ketika niki dalam perjalanan tiang dakwah di Semarang, kami masuk ke sebuah kampung, semua perusahaan, semua kampung niki rumah-rumahnya dijadikan sebagai perusahaan, yaitu membikin kaligrafi. Ya, di kampungnya Syekh Puji. Yang waktu itu dakwah sekitar tahun 2013. Kemudian kami masuk ke sebuah perusahaan besar. Begitu kami masuk, langsung satpamnya tutup pintu gerbang. Wih, ada apa ini saya bilang? Ternyata kami digeret masuk ke rumahnya, Masya Allah, rumahnya penuh dengan kaligrafi. Dia bilang, Pak Ustadz, dia bilang mohon maaf, saya sengaja seperti ini supaya Pak Ustadz tidak keluar. Kenapa emangnya? Saya bilang, saya mau tanya, orang tua saya, bapak saya meninggal dunia 4 bulan yang lalu. Lagu unik tebarak si ustaz dan sampai doan tojok dengan sawah mati bunian. Jadi saya susah sekali ini, saya mau tanya ini Pak Ustaz ini, mau baca yang doa Rasulullah kan ajarkan, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosanya orang-orang muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Berarti sampai doa kita kepada orang yang sudah meninggal. Mudimi kebarah ini ke Masya Allah mencemol lalu tangundang kaligrafi. Jadi hadiahan. Lagu ndak bawa saya. Karena saya memang penulis kaligrafi. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tata cara dalam pertahanan kehidupan kita nih, kita arak jaran, ada amal, setiap amal ada waktunya dan setiap waktu ada amal. Ini yang keren, kata-katanya simple, sederhana. Setiap amal ada waktunya. Setiap waktu ada amalnya. Salat duha kapan? Pagi hari. Ini ada dengan salat duha ke malam lain kan? Oke, ulama sampaikan apa ini hikmahnya? Salah satu hikmahnya adalah adik dengan Islam jangan mencari hiburan di luar daripada amal agama. Lamun masih cari hiburan li nyanyi atau li gamelan, menandakan ini orang ini enggak bahagia, dia tidak amal agama. Maksudnya Nabi ada amal, ada waktu, setiap waktu ada amal dan setiap amal ada waktunya. Satu ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna dunya qad adbarat ilayya. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, sungguhnya dunia ini sudah membelakangiku. Nabi mau buka bisnis, buka konter, gagal, panen gagal. Maka Rasulullah berajarkan, apakah engkau mau aku ajarkan sesuatu kalimat yang akan memudahkan rizkimu? Rasulullah bersabda, baca olehmu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali antara azan dan iqamat subuh. Ini kalau kita sampaikan kepada jamaah abor sembahyang subuh, waktunya ini sulit sekali. Tapi kalau orang biasa salat subuh senang dia. Maka beberapa bulan kemudian datang sahabat ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sekarang ini dunia selalu menghadang saya. Lain tang dunia, bisnis sudah menghadang saya. Niki saking manjur nih kita. Maka ini hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatanan dalam kehidupan, cara-cara dalam kehidupan kita, bagaimana kita dibangun di pagi hari, kita bangun apa amalannya, sebelum tidur apa amalannya, di siang hari apa amalannya, semua Rasulullah SAW sudah ajarkan kepada kita. Tinggal kita amal saja, tinggal laksanakan saja, maka selesai masalah. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita di dunia sampai dengan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah hal yang paling utama di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala bicarakan. Dalam salah satu ayatnya di surat Al-Isra, Allah berfirman, "Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail." Hendaklah kalian mendirikan salat
ketika matahari sudah mulai tergelincir. Dia terkanggo sembahyang nyekel lalu muteng. Ya. Lamun to Mekah ajak makruh. Lagu lamun di maksudnya salat zuhur ya, sebelum itu. Lagu lamun salat sunnah, lamun to Mekah di Masjidil Haram dia terkanggo makruh nih kita. Bahkan bisa menjadi tidak boleh. Lagu lamun di luar ini tidak apa-apa, kita sholat lain, asal jangan sholat zuhur ketika dia mutang itu. Sholat zuhur itu ketika matahari sudah mulai condong ke barat, tergelincir. Tergelincir niki merosot. Nah, lamun sesuatu ketika dia mutang, maka kalau dia ke sini, itu sudah boleh kita sholat zuhur. Ila ghasaqil lail, sampai permulaan malam. Ini matahari tergelincir itu ada dua waktu, yaitu zuhur dan asar. Ila ghasaqil lail, sampai permulaan malam, yaitu maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajr, dan bacaan Al-Quran pada salat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, sesungguhnya bacaan salat ketika salat fajar ni kita nu seksiang si malaikat. Ulama katakan sai-sain de sembahyang subuh dengan cara berjamaah. Sembahyang subuh lagun dengan cara berjamaah hojak masjid, jangan-jangan dia tidak tercatat sebagai orang yang salat subuh di pagi hari itu. Mulai besok pagi ini harus penuh semua ini laki-laki ini salat subuh berjamaah supaya tercatat sebagai orang yang pada marah dengan saat berjumat. Rasulullah bersabda, setiap hari Jumat Allah Subhanahu wa taala utus satu orang malaikat di setiap pintu. Pida-pida lawang niki seke 2, 3, 4, 5. 5 pintu utama niki arah sopo nganjang malaikat selanjau buku. Tercatat saya paling julun tama. Ajak masjid ya salat Jumat, sembahyang Jumat. Kemben saya ngaen mau hadiah, saya paling julun nabi hadiahan. Rasulullah bersabda seolah-olah dia berkurban dengan satu ekor unta. Mungkin siapa yang hadis Senin Pak Ustaz yang datang mele unta. Lelah tak ada ngewi sunin. Gimana siapa mau kasih dia? Bukan itu maksudnya, seolah-olah berkorban dengan satu ekor unta. Numahan unta kena sedekah murah. Pene unta. Ampuran nih kita guru ta. Itu yang heran. Kemarin di Madinah kita diajak pergi ke ladang unta, ke peternakan unta. Mu pene njak sinjuane 40 dirham, 40 real. Lagu susu njak haji 20. Saya bilang kok lebih mahal kencingnya ini ya. Oh ini obat ini Pak Ustaz. Obat apa? Dia bilang gatal. Saya tidak percaya. Saya tidak mau minum, saya bilang. Ini najis kok, saya bilang. Akhirnya pulang saya coba buka kitab. Saya buka tafsir Durrul Mansur mengenai kencing unta. Ternyata memang ada kisahnya. Ada tu Madinah nu telih tang. Lamun datang musim dingin, tu Madinah niki ini membelah biwi kana ima kulit-kulit kita pecah. Nah, datanglah satu orang dalam keadaan gatal-gatal. Mu Rasulullah perintah, coba kamu pergi ke kandang unta. Sampai di kandang unta, dia dikasih minum kencing unta dan dia sembuh. Dia sembuh, apa yang dia lakukan? Orang yang disembuh minum kencingnya unta itu mati engke dengan sak pelihara unta niki muncongkel macam mumbir rampok ke selapu untanya itu. Maka Rasulullah SAW keluarkan perintah, tangkap orang itu dan congkel juga batu matanya. Nah, dari kisah ini, sejarah ini tertulis dalam tafsir Durrul Mansur. Makanya saya tidak mau. Jadi apa kalau minum pene unta? Mendingan susunya. Nah, itu kencingnya saja unta itu mahal. Apalagi untanya. Untanya itu bisa berharga 1,6 miliar. Iya jin unta seolah di unta merah. Nah, itu Rasulullah SAW mengumpamakan dengan paling julu tamojok masjid sembahyang Jumat seolah-olah dia berkurban dengan satu ekor unta. Kedua seolah-olah dia berkurban dengan satu ekor sapi. Ketelun tama seolah-olah berkurban dengan satu ekor kambing. Keempat seolah-olah berkurban dengan satu ekor ayam. Kelima seolah-olah dia berkurban dengan satu butir telur, sabda Rasulullah SAW. Begitu khatib mulai mengatakan alhamdulillah, maka Allah perintahkan 5 orang malaikat di masjid niki untuk duduk ikut mendengarkan khutbah. Ulama sampaikan orang yang masuk setelah khatib mulai membaca khutbah tidak tercatat sebagai orang yang salat Jumat pada hari itu karena tutup sudah bukunya. Ini la ilaha illallah tanpa yang ngudut dulu. Baru diminta mulai baca-baca sembahyang pun tema tanpa berkumur-kumur. Ini bukan di sini tiang ceritakan. Tiang kan setiap hari Jumat niki khutbah. Ya. Ada memang satu hari Jumat yang tidak mau ngambil giliran.
Adik sandik lelah lalu kadang. Apabila kalau kita ada hadis nih kita mengatakan saya berangkat ojok masjid solat Jumat dengan cara naik kendaraan dengan lapak kaki dia mandi kemudian berwudu kemudian dia jalan kaki. Rasulullah bersabda maka setiap langkah nih kita terhitung seperti 1 tahun ibadah penuh haji puasa pada tahun itu. Setiap langkah. Sangka dendek mau tiang bin suri si bijat itu balik. Waktu niki giliran tiang khutbah di Kuta. Kalau gitu bi baca ini hadis ini ndak usah pakai mobil ke Kuta. Topeng kor lampa piren dia datang Kuta. Bukan maksudnya yang dekat-dekat sini ya. Setiap langkahnya dihitung 1 tahun ibadah full. Puasa pada tahun itu satu bulan, haji pada tahun itu full, dan dia qiyam malam harinya sepanjang tahun itu dia bangun tahajud, dan di siang harinya dia berpuasa 1 tahun penuh. Ini pahalanya orang pergi ke masjid dengan jalan kaki, lagu sida mandi julu dendek ngulu di masjid. Kemben apa tipinang tak tengulu anden sak kebetulan batal. Yang paling sempurna nih kita manusia atau orang-orang beriman datang ke masjid balen sida atau sida ngulu. Ada yang sandek bihai masjid. Mu terus dia terganggu boros lalu kedua ai. Ini lemun dia keras dan sugun dia puas ngulu. Cukup pelan-pelan saja. Hah? Kemben dan yang paling sempurna, paling afdal sabda Rasulullah SAW, kalian wudhu dari rumah kalian. Ya, lagu tapi naang tot ngulu li masjid niki, anden sak batal, ndet tak ule, burung tepada mau berjamaah. Marak layak niki masjid baru tang datang li jana pria niki tang, denara kamar mandi li masjid niki tang. Tok ngulu, jelek sudah. Mau terus kita mau salat subuh. Dia datang li gerbang masjid itulah kan Malik sulam play kemudian sakitian burung mau berjamaah. Akhirnya yang bilang ini harus kita adakan WC di sini. Ngotot dia orang-orang tua di Jalur Pria. Ya keluarga doang. Ini dia pinange WC li masjid Ustaz dia bilang. Kemben laun masyarakat dia li mandi alur ya baik kemben. Akhirnya alhamdulillah sudah bikin, dan sekarang kalau di Masjid Jalur Pria itu sudah keren sekali kamar mandinya seperti hotel. Ya. Dan sekarang sudah banyak orang berjamaah di sana. Kurang lebih setiap waktunya itu antara 50 sampai 100 orang. Mulai dengan berjamaah itu jenis pertimbangan jamaah masjid. Beli. Ya, tapi alhamdulillah sekarang ya kesadaran masyarakat mengenai keutamaan salat berjamaah. Terutama salat subuh niki, di salat asar dendek baik jeung ketinggalan tak. Rasulullah bersabda man shallal bardain dakhalal jannah. Saya sembahyang berjamaah di 2 waktu dingin yaitu asar dan subuh, dia dijamin masuk surga. Dan Rasulullah bersabda man shallas subha fi jama'atin, saya sembahyang subuh dalam keadaan berjamaah dengan cara berjamaah, fahuwa fi zimmatillah, maka pada hari itu dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dia narak dengan kanggo ganggu lamun dengan sembahyang subuh berjamaah. Ini terutama bulan Ramadan ini, jangan puasa lagu dan cara sembahyang. Inna lillahi wa inna. Oke, katakanlah dia sholat lagu balin atau sembahyang. Macam entah manusia ni kita. Arun tindo. Ada yang saru ni bar sahur malah tindo. Jangan, caranya mudah saja, simpel saja caranya. Kalau kita mau buka puasa itu kita takjil. Hanya pakai 3 biji kurma, 1 gelas air putih, kemudian sholat maghrib. Setelah itu baru kita pulang makan. Nanti datang lagi sholat isya. Kemudian taraweh, ya. Kemudian bangun sahur itu jangan terlalu cepat. Disunahkan kita makan sahur itu di akhir. Kering-kering 13 menit atau kering-kering 20 atau kering-kering 15 menit nek imsak iya empuk mangan sahur. Karena itu sunnahnya. Bahkan dendek baen dek mangan sahur. Ini dia minum sembahyang tarawih pun nyaur itu nih. Nah, itu bukan termasuk ngeramfak. Rasulullah bersabda dalam satu hadis mengenai sahur, dengan lain Yahudi Nasrani niki puasan. Lagu perbedaannya dengan puasanya kita, mereka tidak ada makan sahur. Rasulullah bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya mengucapkan selamat atau selawat khusus kepada orang-orang yang bangun sahur. Pahala niki makan sahur. Mulagu dendek puasa meraruan dengan dendam. Karena dia tidak makan satu hari, dia mendatang waktu buka sembih ke makanan sahara. Ngintem mangiran dendam, jangka-jangka retek tianan. Terus jangka dek cara sembahyang berjamaah maghrib. Ya, kami di masjid kami di Janapria, kami ajak kawan-kawan itu untuk takjil atau buka puasa di masjid. Selepas itu kita salat maghrib, di mereka salat maghrib yang boleh keluar. Lagu aran sopo pisah tang ampura ustad. Tiang jadi tang tahu doang ndek si eme seponjon. Kan terlalu, bukan seperti itu. Kemarin waktu kita program di kantor Bank NTB Syariah. Tadi pagi kita muhasabah lah. Kita tanya dia, apa kesan yang dia dapatkan selama kita bersama? Aran sopo dengan kepala bank niki lagu adang rahasiakan. Kepala bank NTB, kepala cabang. Dia bilang, Pak Ustadz, satu yang bikin saya terkesan ini, karena kita kurma saja dulu udah buka puasa kemudian sholat maghrib, lamun lebalin tidak pernah, saya selalu pakai nasi ini. Kami biasa ya, kita buka puasa hanya pakai kurma saja, sholat maghrib keringan kita, udah gitu kita pulang baru makan. Nanti kalau mau makan jangan terlalu banyak, nanti habis tarawih lagi kalau mau makan lagi. Lagu mararuan dengan dendam, mararuan dengan mintemang, awas bar ngere sa dengan sa biasa ngudut ampura tang. Iya simpolak puasan rokok. Bagaimana rasanya? Allahumma lakal sumtu wa bika aman. Lagu senang ngisap. Ya, jangan lakukan itu tang. Itu dengan Janapria itu ya. Setelah makolue. Di sini tidak ada tanam tembakau kok. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita Al-Qur'an, adik sak baca kemudian kita amalkan. Bacaan Al-Qur'an kita nih akan menjadi syafaat. Lema ya, kita baca Al-Qur'an itu kalau kita mau rinci, ada Al-Qur'an itu dibaca harian ya, ada yang 2 kali sehari, ada yang sekali seminggu. Surat Yasin disuruh terbaca si Rasulullah 2 kali sejelo, dan sekali seminggu. Ini setiap malam Jumat dong tak membaca Yasin. Tidak ada hadisnya. Baca Yasin ni kita 2 kali sejelo. Rasulullah bersabda, saya baca surat Yasin lek kelema, maka Allah akan penuhi kebutuhannya sampai sore. Saya baca lebian-bian, Allah akan penuhi kebutuhannya sampai paginya. Berarti baca surat Yasin ni 2 kali sejelo. Nabi satu baca sekali seminggu surat Al-Kahfi. Rasulullah bersabda, saya baca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di siang hari Jumat, maka Allah akan ampuni dosanya sampai Jumat depan. Dalam riwayat lain terombok telu jelo. Jadi salah jelon tampunang dosa dengan baca surat Yasin sekali seminggu. Surat Kahfi, Surat Al-Kahfi itu dibaca sekali seminggu. Surat Yasin dibaca 2 kali seminggu. Lagu kebiasaan ditembelai Yasinan. Tidak baca surat Yasin lagi, dia bilang Yasinan. Yasinan itu apa artinya? Sama seperti kalau rumahan, mobilan. Al-Qur'anan jadinya. Surat Yasin, baca Al-Qur'an, surat Yasin. Kadang kata-kata kita terjebak dengan kata-kata kita yang biasa kita dengar adalah Yasinan katanya. Bukan, baca Al-Qur'an surat Yasin. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis mengenai Al-Qur'an surat Yasin, siapa saja di antara kalian yang lapar, maka bacalah surat Yasin, maka Allah akan hilangkan rasa lapar Anda. Aneh. Ini salah satu fadilah surat Yasin. Lemun telapah, sudah baca surat Yasin. Arang kenapa nih? Wah, langsung telang lapar sih, lelah baca Yasin, buk. Memang itu fadilahnya. Kena, wah telang lapar, Pak Ustaz sih belur surat Yasin katanya. Satu lagi Rasulullah bersabda mengenai surat Yasin, apabila hewan ternak kalian hilang, bacakanlah surat Yasin, maka dia akan kembali, kecuali nu paling lepas ke Anda punya hewan berbulan telang manuk tidak. Lagu pokoknya dia terpaling, dia nggak palingnya gorok, dia mungkin kembali. Hewan ternak kita yang lepas dari ikatannya, enden terpaling, bacain surat Yasin. Rasulullah bersabda, yang tulak bareh. Darah dang.
Dia tekanggo bau iwatan dengan ngepeno. Lamun dengan girang anyam der, mun lalu silaturahim. Gira ni teruan ngerawas, marun lawan ita ngerawas. Lagu sesulan indeng iwatan. Mudah teng iwatan sekira rajang ni tecop. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ndara lalu enpor, lagu kena menemani keluarga doang masih. Memang keluarga itu yang punya buruk. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiang sudah berbicara di sini kurang lebih 1 jam. Ya. Mungkin ada kata-kata tiang yang bisa dicerna, tapi tiang yakin kalau tiang menyampaikan ini kita murah-murah, dan cara ribet-ribet lalu, cara sulit. Ya. Ada keponakan tiang dia mengatakan kalau paman yang menyampaikan itu saya mudah sekali mengerti, dia bilang. Lah ya memang yang sampai masa agama itu tidak ribet. Ad-dinu yusrun, sabda Rasul. Agama itu mudah, jangan dibikin ribet. Saat jelaskan kepada orang supaya dia bisa amal. Contohnya salat tahajud. Rasulullah bersabda dulu hampir diwajibkan salat sembahyang tahajud. Si penting, apalagi nih bulan suci Ramadan. Dan dia baik kelewatan tahajud. Apabila kalian ingin mendapatkan kekuatan di siang hari untuk dakwah, maka jangan lupa, jangan tinggalkan tahajud. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, kemuliaan, wibawa seseorang terletak dalam tahajudnya. Lamun sudah milih kemuliaan kenjelotang, jangan lupa minimal 2 rakaat salat tahajud. Apalagi sambil berjamaah sama istri kita di rumah. Ajak dia bangunkan istri kita. Lamun Senin berjulu turas, peturas sesuatu semaman sudah. Bang kita tahajud. Baru kita mulai baca surat-surat panjang. Ya. Surat apa saja yang panjang-panjang? Mungkin Alam ta'ala al-insani hinum min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Lagu mula membawa dia redup-redup di London. Kemurat tasik. Ya. Biar istri kita di belakang. Jangan ini kalau nggak ada duit aja baru dia nangis. Ya. Jadi kesenangan kita sama istri itu ada salat jamaah tahajud di rumah. Atau kita baca surat apa saja dah yang kita sukai membacanya. Atau surat Yasin bisa pakai surat Yasin. Atau baca surat Al-Kahfi. فضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الله أكبر. Wow, keren sekali. Biasanya dalam tiang imam terawih pada karun tengkah ini. Pada kita sudah baca setengah juz ini untuk terawihnya. Karun tengkah Pak Ustaz ini. La ilaha illallah. Kemudian cara sediang kita inem coba. Saya bilang tadi di sana itu, kenapa kita enggak disiapkan air minum kita ngimamin? Ente suruh kita puasa siang malam ini. Minimal air putih kita disiapkan. Baik hadirin dan hadirat jamaah pengajian Nuzulul Quran yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tiang ampura, tiang mungkin 2 bulan sebelum puasa terakhir kita di sini. Ya, dan sekarang lagi kita datang ke sini. Mestinya tiang datang ke sini kalau bisa setiap minggu lah. Adet sa. Ya, lamun berdait kan dapat pahala kita. Dait lema. Tiang terinyo tang arak sopo nek tang niki kepala bank kantor cabang Mataram pusat. Kita tanya dia kesannya, ternyata satu kesan saya Tuan Guru, dia bilang apa? Nanti Anda harus mau jadi saksi tu akhirat jelo kiamat anda yang kita neraka ente sudah berdaya itu hadis sudah saya tolong itu lemat termasuk surga ini ada mulanya cekat memang ada hadisnya dengan saat masuk surga lema dari 1000 orang apira asopo tamu surga ni kita nusi sulit dengan tamu surga kena sedekah murah. Dalam 1000 orang hanya 1 orang yang masuk ke dalam surga. Yang 1 orang masuk surga ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan, coba kamu lihat yang 999 orang ini. Harapan dia lewat tulung kembali dunia. Maka dia mulai jalan dari ujung ke ujung. Ini ya Allah ada ini 1 orang ini. Apa dulu pernah tolong kamu apa? Dulu pernah saya dikasih air segelas air putih ya Allah. Kalau begitu tolong dia bantu saudara kamu masukkan dia ke dalam surga. Niki pentingnya untuk kita bersedekah Pak. Pentingnya untuk kita saling memberi.
Apalagi kalau lebih banyak lagi, kasih ayam, kasih gabah, lagu niki tang li gerung tang arak batur tang seke. Dia belajar tarekat, lagu girangan sebo berbarang kena meni, lalu boya sopo dengan orang belajar tarekat juga. Dia narak nenek, oh ini mumbili nih. Enggak neng kan, dia narak nenek, oh ini. Dah seminggu-minggu tepeta, lalu tepakai jauh balen anun dan Pak Ustad, mai bara itu apa maksud narak nenek? Kau kebayah kamu 2 timbang setengah gabah. Ternyata bayang si gabah. Membara, memang tidak ada Tuhan selain Allah. Oh iya kena. Dia narak nenek kecuali Allah. Memang tidak ada nenek nuk papu kenen. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di sini saja ya kita sampaikan. Nanti insyaallah kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kita usia panjang, kita akan jumpa lagi. Ya, kalaupun kita tidak jumpa di dunia ini, mungkin salah satu di antara kita meninggal dunia, tiang secara pribadi berharap adik saat terpedait baik lemak tu syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kata-kata tiang yang kurang berkenan, jangan disimpan di dalam hati. Ya, biarkan saja. Ya, berlalu adik ringan. Ya, lemak adik saling tuntut ke akhirat. Kalau memang ada salah tiang atas nama pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang tiang untuk menyampaikan beberapa kalimat. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat diri tiang pribadi dan kita semua. Tiang berharap ada yang selampu bijajari bayi balot sarak litibu sisa nikah, ada yang jadi hafiz selapun. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.